Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita akan bahas Ustadz Haikal yang setuju kalau Jokowi mundur. Mendengar pernyataan dari Ustadz Haikal ini membuat saya bertanya-tanya, emangnya apa alasan yang mendesak sehingga Jokowi harus mundur? Jokowi ini kan baru terpilih sekitar 1 tahun lebih, mau ke 2 tahun menjadi presiden di periode kedua. Setelah periode pertama yang sangat gemilang, di periode kedua tentu ancaman, hambatan, gangguan, tantangan semakin berat. Apa yang menyebabkan Jokowi harus mundur? Nggak jelas, bro. Kalau dikatakan bahwa Jokowi ini gagal menangani pandemi, kalau kita lihat di lapangan, nggak gagal, bro. Pemerintah lagi berjuang habis-habisan, mati-matian menyelamatkan rakyatnya. Bahkan sampai mengorbankan ekonomi. Karena COVID ini semakin lama semakin berbahaya, sehingga menyebabkan rumah sakit penuh dan pemakaman pun penuh. Saya tekankan kepada Ustadz Haikal, jangan jadi orang yang dilaknat oleh Allah karena berbuat zalim. Menuntut mundur Jokowi tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, adalah sebuah kejahatan yang nyata. Apalagi beliau ini bertindak sebagai ustadz kondang, ustadz viral, pendukungnya banyak. Apa tidak takut? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ustadz Haikal akan memikul dosa yang nyata di akhirat karena kejahatan lisannya memprovokasi umat Islam untuk menentang dan menurunkan pemerintah, menurunkan Jokowi. Bahkan dia akan memikul dosa-dosa dari para pengikutnya. Repot, bro. Sudah dosa sendiri ditanggung, dia pun akan menanggung dosa-dosa para pengikutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak ada itu artinya syahadat, hei Ustadz Haikal. Tidak ada itu artinya sholatmu, hei Ustadz Haikal. Tidak ada itu artinya zakatmu, hei Ustadz Haikal. Tidak ada artinya puasa Ramadanmu dan puasa-puasa sunat lainnya, hei Ustadz Haikal. Tidak ada itu hajimu, hei Ustadz Haikal. Semuanya kosong, melompong, seperti kapas. Terlihat bentuknya besar, tapi ketika ditimbang kosong. Karena ternyata dosamu lebih mengerikan, lebih berat dan berbobot. Ngomong saya naik dewe, bro, mengatakan saya setuju Jokowi turun. Ustadz ulama kondang yang sudah nggak punya otak dan nggak punya akhlak, mentalnya pun ya gitu, kayak tai, menjijikan dan memuakan. Berkali-kali Ustadz Haikal ini terjerat dengan hoax, terjerat dengan gibah, terjerat dengan fitnah. Hampir saja kemarin ditangkap oleh polisi. Hampir saja terjerat dengan hukum. Sapari dia kepada Mahfud MD agar nggak dijerat hukum pada kasus pembongkaran identitas Denny Siregar oleh salah satu BUMN. Nggak kapok. Malah di salah satu video dia ini bangga menjadi oposisi. Ini mah bukan oposisi, bro. Oposisi itu mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Jikalau di akhir tahun
Semuanya diungkap. Itu oposisi, memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maupun 5 tahun. Kalau memberikan penilaian ketika pemerintah sedang kerja keras, banting tulang membuktikan kinerjanya, itu bukan oposisi. Itu mah tukang ribet, tukang ribut. Dalam bahasa yang lain, manusia setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan kejahatan, mengganggu dan terus mengganggu kinerja pemerintah dengan harapan ya seperti yang Ustadz Haikal sebutkan, Jokowi bisa turun di tengah jalan. Ya tapi wajar bro, dia ini bukan oposisi, tetapi anjing-anjing politiknya Cikeas, Cendana, Bakri. Maklum, dia ingin balas dendam karena Soeharto itu dikudeta, mengundurkan diri, sehingga berharap-harap cemas Jokowi pun bisa bernasib seperti Soeharto. Maklum lah, Ustadz Haikal ini anjing-anjing politiknya Cikeas, Cendana, Bakri. Makanya dia ini sering muncul di TV One. Makanya dia ini cukup banyak dana untuk berkeliling dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lainnya, dari satu televisi ke televisi yang lainnya. Kenapa? Karena sponsornya kuat. Beda dengan Gus AA, boro-boro masuk TV bro. Kenapa? Sponsornya kurang. Modal sendiri. Tapi Gusti ora sare bro. Yakinlah kebenaran pasti menang, kejahatan pasti sirna. Seberapa hebat kritikan-kritikan pedas, fitnah, hoax, dan kebencian, cari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Haikal dan kawan-kawan. Mereka itu kelompok orang-orang yang jahat, dan selamanya mereka akan terkalahkan, dan lama-kelamaan mereka akan hancur dengan sendirinya. Menuntut Jokowi mundur adalah sebuah perbuatan jahat. Menyetujui Jokowi mundur adalah sebuah perbuatan kejam, perbuatan tak berotak, bahkan mungkin binatang. Kita sudah tahu siapa aksi-aksi di belakang demo tanggal 24 Juli 2021. PKS, Demokrat, Cikeas, Cendana, Bakri. Gak akan jauh dari itu. Karena dari tahun 2016 hingga saat ini yang bikin kerecokan itu ya itu aja. Orangnya itu aja. Si Fadlijon, Ustadz Haikal, Tengku Zulkarnain, Maulani Yahya, Repli Harun, terus siapa lagi, Rizal Ramli, Fadlijon. Ini manusia-manusia yang tukang bikin ribut, menebarkan kejahatan kepada rakyat Indonesia sambil berharap-harap cemas Jokowi turun. Cuman saya, rencana besar, the big plan yang sudah mereka rencanakan, lagi-lagi hancur lebur, terungkap, terbuka. Karena di zaman keterbukaan ini yang tertutup bisa dibuka. Mereka lupa bahwa sekarang zamannya medsos. Nggak bisa dengan seenaknya menurunkan Jokowi, meskipun dengan gibah, fitnah, hastis, tebar kebencian, tebar kebohongan. Nggak bisa. Kenapa? Karena para pendukung Jokowi pasti membela Jokowi habis-habisan. Perang dingin beberapa tahun terakhir selalu dimenangkan oleh kubu Jokowi, pendukung Jokowi, karena mereka selalu bermain data, selalu bermain fakta, selalu bertindak benar, sehingga pantas disebut sebagai pihak yang benar. Sementara Ustadz Haikal dan kawan-kawan selalu berbuat hoax, selalu berbuat fitnah, selalu menebarkan kejahatan, bikin ribut, merusak hati manusia Indonesia, merusak pemikiran rakyat Indonesia, merusak lisan dan perbuatan rakyat Indonesia. Mereka tercatat sebagai kelompok zalim, innahu kana zaluman jahul. Manusia-manusia yang zalim dan bodoh. Bahkan mungkin disebut sebagai orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yang pasti akan dihancurkan dan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatan mereka. Semoga ini Ustadz Haikal dengar. Bertobat, jangan bangga dengan kejahatanmu, wahai Ustadz Haikal, karena Allah sudah jelas akan menghancurkan orang-orang yang jahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.